Pemirsa, sebelum tadi kita mendengarkan kabar terbaru, informasi terakhir dari Majene. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pendapat Mbah Rono yang menyoroti bahwa di wilayah-wilayah yang memang rawan gempa, termasuk juga Majene, Mamuju, daerah Sulawesi Barat ini, seharusnya kemudian bangunan-bangunan yang berdiri di sana ini dengan konstruksi yang tahan gempa. Tapi ketika rekomendasi sudah diberikan, Mbah Rono, sudah ada pengalaman-pengalaman, data semua sudah tersedia. Kemudian apa yang membuat tidak adanya ketegasan, baik itu dari pemerintah ataupun juga sektor-sektor terkait untuk bisa membuat bangunan-bangunan seperti itu? Sebenarnya harus ada pengawasan, ya kan? Kan teknologi hanya sekedar suatu jembatan ya antara kemauan alam dan kemauan manusia. Kemauan alam di Sulawesi Barat adalah rawan gempa bumi. Itulah potret yang ada. Nah, kemauan manusia membuat suatu bangunan yang tahan gempa. Inilah teknologi. PUPR sudah punya pusat gempa nasional. Dan BMKG, Badan Geologi, punya sejarah kegempaan, bisa membuat daerah pemetaan rawan gempa bumi mereka berdua. Tinggal sekarang bagaimana teknologi, ya kan, bangunan-bangunan tahan gempa itu bisa digunakan, ya kan, jembatan teknologi antara kemauan manusia dan kemauan alam itu ditegakkan melalui kontrol yang ketat agar Ibu Pertiwi tidak selalu menangis. Gitu loh. Coba di Indonesia itu tiap tahunnya korban bencana gempa bumi itu tertinggi korbannya. Baik. Tertinggi. Ya. Ya. Apakah kita akan terus seperti ini gitu? Baik. Baik, Mbak Rono, ini mungkin juga minta sedikit komentar, termasuk juga mengakhiri pembahasan kita, tapi mengenai Majene dan Mamuju. Ini kita juga mendengarkan Kepala BMKG kemudian berkata, dari data yang ada, analisa yang ada kemungkinan bahwa akan terjadi gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar, dan ada kemungkinan ini kemudian membawa tsunami. Saya berharap dari sejarah kegempaan yang ada, itu gempa-gempa yang merusak di sana sekitar magnitudo 6 rata-rata, 6 ke atas. Ya. Ini kan kemarin saya anggap 6,2 ini, saya berharap 6,2 adalah sudah gempa utama. Gempa awalannya adalah yang 5,9. Saya berharap adalah sudah final. Yang 6,2 itu. Semudah-mudahan itu, energi sudah terilis semua, nanti sesar Majene Mamuju itu mengunci kembali dan menimbun energi baru untuk gempa berikutnya di masa yang akan datang. Karena ingat, ini daerah ini rawan gempa. Apakah akan terjadi gempa lagi? Pasti akan terjadi. Yang tidak tahu kapan. Oleh karena itu, bangunlah bangunan vital strategis yang mengumpulkan banyak manusia. Ingat, mitigasi subjeknya manusia loh, ya kan? Yang mengumpulkan banyak manusia dibangun konstruksi bangunan tahan gempa, ya kan? Dan ini harus dikontrol. Rumah sakit, apakah bangunan tahan gempa, gedung pemerintahan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Baik, Mbak Rono, ini kita juga akan ajak pemirsa untuk melihat kabar terbaru dari longsor yang terjadi di Sumedang. Karena memang masih banyaknya korban dari tanah longsor yang belum ditemukan di Desa Cihanjuang di Sumedang tentunya. Pemirsa, ini warga kampung Boncong Kondan kemudian berinisiatif untuk menyiapkan liang lahat bagi para korban warga setempat untuk langsung dimakamkan setelah diidentifikasi. Dan hingga hari ke-7 tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 16 korban yang hilang tertimbun longsor. Dan hingga sore tadi tim SAR gabungan belum menemukan kembali korban longsor yang masih tertimbun. Sementara itu sejumlah warga kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang pada Jumat siang menyiapkan liang lahat untuk korban tanah longsor yang telah diidentifikasi. Langsung saja pemirsa, kita dapatkan informasi terbaru mengenai longsor ini dari Bapak Deden Ridwansyah selaku Kepala Basarnas Kantor SAR Bandung. Selamat malam Pak Deden. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Deden mungkin bisa diinformasikan juga bagaimana proses hingga hari ini evakuasi. Karena sepertinya hari ini masih ada kendala sehingga tidak ada korban yang berhasil ditemukan. Silakan Pak. Ya, hari ini hari
memasuki hari ke-7 ya pencarian. Kita mulai dari tadi pagi sampai dengan pukul 18.00. Cuaca sangat mendukung, tetapi pencarian hari ini memang belum membuahkan hasil. Dan saat ini pukul 19.00 pencarian kami lanjutkan. Ya, pencarian kami lanjutkan dengan 3 alat berat. Yang mudah-mudahan dengan lanjutan dari pencarian di malam hari ini korban bisa kita temukan. Seperti itu, Mbak Putri. Kendalanya sebenarnya apa Pak yang dihadapi Pak? Apa selain cuaca maksudnya? Ya, ini material longsoran itu kan sangat luar biasa. Ya. Tingginya ada yang 4 meter sampai dengan 5 meter. Dan ini kendala tersendiri karena saat alat berat ini masuk ke lokasi untuk melakukan pencarian, tentunya buangan dari alat berat tersebut ini yang menjadi kendala. Karena pada saat tertumpuk ini akan menimbulkan bencana baru. Seperti itu. Baik, untuk proses lanjutan dari evakuasi ini Pak, apakah kemudian mendatangkan alat-alat bantu lainnya Pak? Ataupun jumlah personil lainnya? Ya, kalau secara personil dan material dari awal ini sudah mencukupi. Karena memang longsor ini sangat sempit. Kalau kita tambahkan lagi dengan alat berat yang baru, tentunya ini semakin tidak memungkinkan karena memang lokasinya sangat sempit. Kita maksimalkan dulu yang ada. Kemudian juga personil juga alhamdulillah masih luar biasa. SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, kemudian relawan, pemerintah daerah. Luar biasa bahu-membahu untuk bagaimana bisa menemukan secepat mungkin 16 korban yang tertimbun ini. Berarti hingga saat ini terakhir ada 16 korban lagi Pak ya. 16 warga yang dilaporkan hilang untuk sementara oleh keluarganya ya Pak dan masih dalam pencarian. Sekali dari data yang diimbau korban masyarakat masih ada 16 korban yang dinyatakan hilang. Belum kan data ini final ya, karena memang kami sendiri juga di posko, kemudian juga di posko puskesmas juga masih membuka bagi masyarakat yang kehilangan keluarganya. Seperti itu. Pak Deden Ridwansyah selaku Kepala Basarnas Kantor SAR Bandung, terima kasih sudah memberikan informasi terbaru kepada kami. Selamat bertugas kembali Pak, untuk Bapak dan juga rekan-rekan jaga kesehatan. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Baik, Mbak Rono, ini kita tahu apa yang terjadi akhir pekan kemarin. Saudara-saudara kita yang berada di Sumedang. Dan hingga saat ini juga proses evakuasi juga tidak berjalan sesuai rencana. Hambatan selalu dihadapi di dalam lapangan. Tapi longsor di negara kita kemudian selalu menimbulkan korban jiwa. Mbak Rono. Begini, sekitar 40 juta masyarakat Indonesia bermukim dan beraktivitas di daerah rawan longsor atau rawan gerakan tanah. Khusus Jawa Barat itu, separuh dari utara hingga selatan, itu daerahnya rawan longsor atau rentan terjadi gerakan tanah. Khusus di Sumedang ini, di daerah bencana ini, saya lihat di early warning gerakan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Geologi masuk potensi gerakan tanah menengah sampai tinggi. Artinya dia berpotensi terjadi gerakan tanah atau tanah longsor menengah sampai tinggi, ya kan? Di samping itu kalau kita lihat kontur tanahnya, coba di atas dengan kemiringan lereng hampir 40 derajat, di atas ada pemukiman, ada suatu beban, ya kan? Kemudian tanah penutup bagian atasnya itu kalau saya baca dari kondisi geologi di situ sekitar 2 meteran, ya kan? Dia lolos air tinggi sehingga bercampur dengan air, bobot tanah ini semakin lama semakin berat, ya kan? Dan tanah di bawahnya atau batuan di bawahnya ini suatu batuan yang kedap air. Jadi seperti bubur dalam suatu piring dimiringkan ditambah air. Gelontor dengan demikian mudah. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi yang di atas itu lolos air tinggi sehingga tanah bercampur air, ya kan, dalam suatu bidang miring yang 40 derajat kira-kira. Di tengahnya ini, ya kan, tidak ada pohon, bahkan isinya adalah pemukiman dan kebun campuran. Tidak ada tanaman keras berakar dalam dan kuat yang berfungsi untuk mencengkeram tanah, gitu ya. Makanya saya pernah berguru kepada rekan-rekan sesepuh saya Tatar Sunda. Ada kata-kata di Sunda itu, ya kan, pasir di awian. Artinya bukit itu ditanami kayu, pepohonan tinggi berakar kuat dan dalam. Terus datar di sawan, ya kan. Yang datar itu dibikin sawah, bukan yang miring, legok di balongan. Jadi
yang cekung itu dibikin balong. Jangan miring dibuat sawah. Nah ini di atas tebing pemukiman, lereng ini ada pemukiman dan kebun tanpa ada tanaman yang berakar kuat dan dalam untuk mencengkeram. Di sini air tidak dikendalikan dengan baik. Maka air dengan mudah masuk ke tanah itu ya kan, yang ketebalannya 2 meter itu, maka tanah plus air yang dikandung di dalamnya semakin berat, sedangkan tanah di bawahnya itu licin, kedap air, menggelontorlah itu. Jadi memang untuk daerah Jawa Barat misalnya kayak Subang, Sumedang, kemudian Garut dan sebagainya, daerah rawan longsor, hati-hatilah membangun ya kan bangunan di daerah yang kemiringan terjal hingga sedang gitu ya. Dan bahwa hujan itu hanya pemicu saja. Daerah rawan longsor itu adalah karakter tanah yang tidak mungkin bisa diubah. Baik. Hanya bisa mungkin diperlambat, ya kan? Tidak bisa diubah gitu loh. Itu udah karakternya gitu. Baik, mungkin Mbah Rono terakhir singkat saja, pesan untuk masyarakat, untuk warga juga yang saat ini juga di berbagai daerah rawan gempa, yang tanahnya bergerak ataupun juga rawan longsor dan sebagainya, ini bisa berwaspada. Begini Mbak Putri, sialnya daerah-daerah rawan gempa itu daerah yang nikmat untuk ditempati, ya kan? Misalnya daerah rawan longsor, setempat kemungkinan itu dijumpai mata air. Dan mudah diolah, gembur tanahnya. Demikian juga di daerah rawan gempa bumi. Seperti di Palu yang kemarin barusan terjadi. Betul. Air dengan mudah sekali didapat, ya kan? Tapi begitu digoncang, air bercampur tanah menjadi bubur, ya kan, yang di Palu itu kan. Kalau sebelum terjadi mungkin masyarakat enggan untuk berpindah. Betapa nikmatnya di situ, ya kan? Tapi madu itu kadang-kadang menjebak kita, gitu kan? Untuk daerah-daerah rawan longsor, janganlah membangun daerah di atas pada tebing dan di bawah tebing yang dengan kemiringan sedang hingga terjal. Juga di daerah rawan gempa bumi, ya kan? Jangan sampai membangun di daerah-daerah tebing yang curam seperti itu, karena gempa juga bisa memicu longsor, itu saja. Baik, Mbah Rono terima kasih untuk kehadirannya. Begitu banyak informasi ilmu yang kami bisa dapatkan dari Mbah Rono. Sekali lagi terima kasih. Kita harapkan upaya mitigasi dari berbagai bencana di daerah tanah air ini bisa berjalan dengan baik, karena seperti yang sempat kita perbincangkan saat off air tadi, masa corona ini semuanya menjadi tidak mudah, termasuk upaya mitigasi ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbah Rono.